flashnya itu mananya dikurangin penggunaannya. Iya, ditambah lagi kalau kita ngomongin soal bagaimana penggunaan dari clear wave-nya Zushin sekarang terhadap pakai minion mana. itu nggak pakai mana. Jadi dia bisa nyalain terus tuh lampunya. Kecuali kalau nempel sama hero baru mananya berkurang. Baru deh. Baru ada stack. Oke, ini satu penentuan buat Dewa nih. Satu penentuan untuk Dewa, apakah berakhir 2-0 atau 1 sama terlebih dahulu? Andai ini menjadi 2-0 berarti sudah selesai perjalanan untuk Dewa. Tapi apabila ini 1 sama, kita akan melihat game yang ketiga jadi langsung saja EPL Arena. Mana Suaraja? Alright. Melihat satu kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Dewa United kali ini berhadapan dengan adanya Martis yang debut pick berarti ya Prof di season ini. Iya. Ini menjadi satu catatan hero lagi yang bisa dibawakan kembali. Ada flicker ya? Ada suara-suara. Iya, ada suara flicker tadi. Nah, Azura itu yang flicker ternyata. Sama Kiboy. Aduh, Azura. Itu harusnya ketarik sih, makanya Azuranya flicker. Ya sebagai hard tapi sampai recall. Wah ini menandakan kalau misalkan gold lane dari Fnatic Onyx akan menang secara langkah awalnya. Dan ini menjadi early yang cukup menjanjikan bagi Fnatic Onyx. Oke, ini bakal adanya buff kali ini untuk Kairi. Oke, ada satu lagi Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Tapi sekarang pergerakan dari Ray berhasil untuk bisa mendapatkan karakter tembakan first blood-nya menjadi milik mereka. Terbuka sudah kesempatan menuju jalan yang jauh lebih baik dan juga di tempat yang berbeda dengan satu Vengeance yang sudah diaktifkan bisa Kakes. Dan juga rekan-rekannya mendapatkan Karares. Dan Retribution menunjukkan tajinya kali ini bagaimana bisa mendapatkan turtle dan bahkan keuntungan didapatkan oleh Dewa United dengan 2 kill yang ditabung oleh Ray. Yap, ini dia waktunya mereka membalaskan keadaan karena Azura juga harus ingat ya yang dia bawa adalah flicker loh. Nancep iya. ke dinding udah selesai. Ini masalah baru juga nih. Kalau seandainya nanti dari Azuranya kalah laning, walaupun Ray-nya menang, ya nanti dalam team fight Ray bakal dalam ancaman juga karena ada Franco dari Kiboy, ada Bloody Hunt, ada efek suppress yang akan menghentikan bagaimana laju dari Link yang begitu lincah. Yap, tapi lihat Kiboy, Sneaky Peeky juga akan mencari mangsa selanjutnya, ditarik Shadow Stampede. Saling tarik-tarikan tuh, hampir aja lagi tadi. Oh kombonya gitu. Kombonya gitu ya. Shadow Stampede ditarik, Iya, tapi iya, Iron iya. Hook-nya kurang panjang aja dikit itu. Ya mungkin nextnya bakal lebih nempel ya sama Sans ya, biar nanti kombonya bisa berjalan. Wait, ini dia Sans dan berhasil langsung tertarik ke area belakang. Sans akankah bisa bertahan? Tidak. Dengan stack yang masih ada, selamat Sans sekarang. Bangkit lagi. Dan ternyata targeting yang cukup mudah ya harusnya karena mau coba untuk clear juga dia harus maju. Sementara kalau ngelihat dari case dengan Chushin-nya juga dia menang range. Jadi terekspos lah keberadaan dari Sans yang akhirnya menjadi target terus-menerus yang dilakukan sama Ray. Nah ini dia, Azura harus berlindung dari belakang minion yang dia punya. Namun di depan berbeda, coba lihat. Sendirian untuk Kairi, tidak akan bisa bertahan lagi. Dengan Rapid Rise tadi seperti yang sudah dibuang. Ataupun untuk sekarang Sorriso. Ring of Punishment-nya memberikan sebuah ancaman pula. Dan juga kalau ngeliat Martis hero yang sangat-sangat early game, ini udah tumbang 2 kali Prof. Ya itu tadi. Wah tapi nancap ini dia waktunya untuk mereka membalaskan keadaan dan Case yang menjadi korbannya. Oke, membuang flicker juga dan ditarik. Again! Ada satu orang. Mueza bisa dirinya bertahan satu terakhir tapi masih berhasil menggonceng. Bahkan ada flicker mulai udah langsung dikeluarkan. Namun sekarang dengan ada satu lagi Netherram tapi Ray-nya hanya melihat dari kejauhan menunggu impact dari Netherram ini selesai. Dan selesai pula untuk cewek. Namun Ray dikejar sampai habis satu terakhirnya. Ray masih berhasil untuk bisa menggonceng malah Res. Yang tertangkap basah dipanggil ditarik lagi ke arah belakang Res. Satu terakhirnya Res kembali lagi. Dihancurkan harusnya. Wait, masih bertahan ternyata Res. Masih bertahan. Oh bener ditarik lagi. What again? Ditarik. Wow, dan Resnya pun masih berhasil selamat. Coba lihat. Res. Begitu sulit itu bisa menumpangkan karena Res. Masih kuat sekali. Wow. Dan bahkan double kill. Diamankan oleh Kairi. Fight jangka panjang dan lihat bagaimana Res bertahan sekuat itu. Membuat dari Dewa United termakan satu persatu. Lagi-lagi Fnatic Onyx hadir dengan sosok EXP laner yang benar-benar memukau kita semua. Play dari Res nge-buying time hampir 1 menit di sana. Membiarkan Kairi mendapatkan objektif turtle-nya, menambahkan shield untuk defense dan bermain dengan Infernal Pursue. Thanks to Brave Smite sehingga dia bisa mendapatkan regen HP. Ke dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Buying time yang begitu lama.
Wah. Lagi-lagi Rest di sini harus build full item tank. Karena memang ya kebetulan Keyboy-nya hero pick off. Kemungkinan besar nanti Keyboy juga butuh banget penting time. Jadi untuk nge-build item yang bener-bener penambah darah, item-item mungkin dari hybrid defense, Keyboy nggak bakal fokus ke arah sana. Biarkan nanti Rest yang membadani agar Fnatic Onyx tinggal nge-follow apa-apa yang dilakukan sama Rest. Iya, dan Restnya ini punya kalkulasi bagus banget juga. Dia balikin dan backupan teman-temannya juga cepet kan. Satu persatu pemain-pemain dari Dewanya terpunish sampai akhirnya keunggulan yang sempat dipegang sama Dewa dibalikin. Walah, hampir saya tadi menarik ke arah satu player, tapi sepertinya akan ada pertempuran di area tengah karena Piram Viseria tadi seperti udah mulai connect pula ke arah dari Case, tapi masih berhasil kabur lagi. Kadang nggak butuh strategi yang banyak untuk bisa ngebalikin keadaannya. Iya. Res, maju Res. Panis aja udah. Tapi dua resource ultimate tadi udah keluar juga, Crimson Bacon dan juga Glorious Path Away. Ini ngebuat nantinya harus kalau misalkan memang dipaksakan tim fight di area turtle, ini minim banget resource-nya. Tapi cewek. Depan yang lain cewek. Bisakah dia bertahan? Karena sekarang ada Ram. Membuat diri pun berhasil. Tapi ternyata Resnya yang masih jauh pula. Tapi sekarang pertempuran yang kembali terjadi di bagian bawah. Mueza coba lihat. Ada satu pergerakan tadi mencoba untuk bisa membantu. Dari Azura. Itu tadi bagus banget. Bloody Hand dan juga Iron Hook. Oke, tertariklah sudah Azura. Sendirian. Bagian belakang Mueza siap untuk bisa memberikan backup. Tapi Kita kemana-mana. Biar pasti ya efek chain CC-nya. Biar daripada nanti ambil resiko, Iron Hook-nya nggak kena, Link-nya lolos, ya kan itu mungkin bakal jadi cerita yang berbeda. ya. Oke. Cuman kalau dibilang ini di game yang kedua untuk Dewa ada peluang mereka gede juga loh ini. Ya, early game mereka udah pegang kok. Udah bagus. Cuma gara-gara satu play tadi aja dari Rest. Iya, dan itu fight-nya panjang banget. Wait, tertariklah sudah. Nggak Tapi dulu sih. Sorry Zo, bukan pilihan yang tepat. Kayaknya nggak dulu sih kalau misalkan high loss ya. Iya. Kecuali mungkin kalau ceweknya udah selesai dengan Trinity dari attack speed, itu mungkin akan berbeda ceritanya. Oke, dan masih coba untuk mencari lagi nih objektivitas yang bisa dikantongi oleh kedua belah tim. Dimana lane bawah juga udah mulai akan diberikan kepada Ray-nya untuk bisa farming secepat-cepatnya. Dan kalau ngelihat dari segi damage dealernya nih, udah mulai terbagi juga. Azura ngamanin ke arah atas, dan Fnatic Onyx akan mencoba menutup hal tersebut harusnya. Bergerak dengan formasi 3 ya dari Fnatic Onyx. Tapi Masih treatment mau move-nya lebih. emang strong sih karena ada Faramis juga. Dan Keyboy kalau misalkan digas ternyata. Oke, mereka akan mencoba untuk bisa ngegas dan sekarang ada NetherRealm yang sudah selesai pula impact-nya. Tapi ada cewek yang benar-benar diincar dan ceweknya berhasil untuk hilangkan dengan sangat cepat. Di tempat yang berbeda ada Feng Shui tadi seperti udah mulai masuk tapi ternyata malah mendapatkan sebuah gangguan. Tapi Kairi berhasil untuk bisa mengeluarkan decimatenya. Hanya saja belum bisa langsung menumbangkan dan damage-nya tidak bisa nyambung lagi ke tempat yang berbeda. Dan Sans kali inilah yang menggocek ke arah Azura? beberapa player dan Azura. Bisakah dirinya selamatkan Azura terlalu memaksa tapi setidaknya berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Sans. Dan Azura sendirian Azura dibalaskan. Dan Restnya pun mengamuk kali ini. Berhasil untuk bisa mempanis keberadaan dari Azura. Dan lagi-lagi Fnatic Onyx. Mereka membayar kerugian yang telah mereka alami. War Axe juga nih bonus dari Kairi atas team fight di bagian top lane tadi ya. Dia udah punya Brute Force juga, udah punya Hunter Strike juga, damage-nya ada. Dan juga untuk ngomongin Spell Fam dia bakal sustain banget. Lord bakal langsung dieksekusi. Alright. Wah, itu Ray-nya malah jatuh. Sekarang ada Angela masuk ke dalam tubuh dari Ray dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan kalau tersebut. Tapi Glorious Path Away langsung dikeluarkan sedikit lagi ternyata Kairi-nya. Kairi-nya pun berhasil langsung dihilangkan. Namun sekarang Lord-nya pun belum berhasil. Jauh ini ditarik tadi dengan satu ada Nukia, namun masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Dan sekarang Mueza-nya tertinggal sendirian di bagian belakang. Mueza bisakah dibertahan? Tidak. Dengan ada satu zaman force yang sudah dikeluarkan tapi cewek pun tidak akan bisa bertahan. Bahkan tuh sekarang Bloodhound-nya tadi nyangkut ke dalam tubuh dari Azura. Tapi masih ada Rest yang siap menghancurkan semuanya. Dan pembuktian dari Rest, dia berhasil untuk bisa mendelay waktu cukup panjang sampai akhirnya Dewa United mereka nggak punya keunggulan untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lord dengan Kairi yang sudah tumbang pula. Rest benar-benar menunjukkan bagaimana kelasnya sebagai EXP lane Fnatic Onyx. Tim yang mendapatkan 4 kali juara berturut-turut. Bahkan Kating play-nya dari Dewa tadi udah sempat ngebuka Sans dengan NetherRealm. Tapi harusnya saat lagi bakal ada lagi nih ultimate-nya. Tinggal menunggu bagaimana 5-man move dari Fnatic Onyx untuk merespon Lord yang saat ini akan hadir di bottom lane. Oke, masih cukup terlihat tenang dulu dari Fnatic Onyx, juga mereka nggak mau yang terlalu terburu-buru. Ya. Sans sudah selesai dengan Wishing Lantern-nya, harusnya nanti Sorizo bukan jadi masalah tentu. Tapi sambil menunggu juga Lord-nya bakal enhance nih, purple buff akan menjadi zona peperangan. Keyboy sudah standby siap untuk bisa menarik ke arah satu purple buff-nya dan sepertinya
Tidak akan ada bahan bakar untuk Ray. Namun sekarang pertempuran yang kembali terjadikan di dalam area yang begitu sempit. Karena Resnya menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Nedorem langsung dikeluarkan begitu saja. Ada Angel masuk ke dalam tubuh dari Ray. Tapi Sorizo-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Bahkan untuk sekarang Resnya tertinggal sedia di tempat yang berbeda dengan satu lagi. Temple Soplet dan juga pengambilan pedang begitu baik. Namun tidak bisa membuat diri dari Ray selamat. Itu beladihan yang benar-benar tepat menuju ke arah Ray, targeting yang optimal membuat 2 tukar 1 terjadi dan lihat bagaimana Res menahan damage dan membuat Lord pun menjadi free untuk Fnatic. Berbeda dengan Kairi. Kalau dia yang tertangkap, kemungkinan besar dia bisa hilang seketika nggak ada Netherrealm. Ya Azura berani juga Chrono Dash ke depannya. Ngeri ya. Masalahnya bisa ketariknya 2 kali nih. Iya. Ada yang bisa pick off ya, tapi Dewa Wes, mereka sepertinya sudah mengetahui, tapi sekarang ada Iron Hook yang benar-benar connect tadi. Pertempuran kembali terpecah dengan tidak adanya tadi Netherrealm. Kairi-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi Res tetap menjadi orang terdepan dengan ada vengeance di dalam tubuhnya. Namun sekarang Resnya pun malah menghilang pula. Tapi Sorizo benar-benar bisa ngebadani rekan-rekannya dan mereka masih ingin lebih. Coba lihat pemain dari Dewa, mereka lebih memilih untuk bisa mendapatkan ke arah point kill. Oke. Untuk bisa mengurangi resiko. itu tadi satu buah Iron Hook-nya kena ke Ray, tapi backup-nya cepat banget dan Sans itu belum ada Netherrealm. Wits didorong lagi, gagal tadi Iron Hook-nya dan sekarang mereka mendapatkan Lord. Dan segitu pentingnya Netherrealm di dalam satu buat team fight, Prof. Tadi Iya. bener-bener Dewa tahu gak ada Sans dengan Netherrealm-nya, mereka tabrak balik. Ya tapi di satu sisi juga aku lihat-lihat kayaknya mereka emang nggak mau makan depan ya, nggak mau makan high loss-nya ya. Karena kalau dikalkulasi damage kayaknya cukup sih, tapi sekarang ini dia. Wah, sekarang connect dan Case menjadi korban. Netherrealm sudah langsung terlihat, tapi Azura tempat berbeda, mereka berhasil untuk bisa membalaskan keadaan. Dan cewek menjadi korban pula. Oke nih, Wow. Fnatic Onyx satu persatu benar-benar bisa dimakan sama Dewa United nih. Apalagi Ray yang punya kalkulasi, yang susah juga pasti untuk ditumbangkan dengan adanya hardcore di dalam tubuhnya. Tapi sekarang Netherrealm sudah langsung diaktifkan. Bisakah mereka bertahan karena sekarang pertempuran kembali terpecah. Di mana Resnya langsung terpisah dari rekan-rekannya. Satu hit terakhirnya dan Res berhasil langsung dihancurkan. Belum ada yang tumbang sejauh ini dari Dewa. Dan cukup lama pastinya damage dari cewek untuk bisa menembus ke arah Sorizo. Itu dia, Sorizo yang makan semuanya. Walaupun cewek pasti itemnya udah full. Ya lagi-lagi, karena Kiboy-nya masih nahan ultimate-nya, dia masih tahan nih. Bloody Hunt-nya dia tidak mau main front to back, dia tidak mau menggigit sang kuda high loss. Jadi bakal susah banget untuk bisa masuk ke lini belakang. Bakal bebas untuk Case dan juga Ray beserta dengan kehadiran dari Azura-nya. Oh, dan masalahnya Weh, ini lagi. dia. Oke, ada Glorious Power yang sudah dikeluarkan Law and Order dan sekarang Sans menjadi korban. Tim fight-nya kembali terjadi, Kairi-nya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, tapi Kairi-nya sekarang mana berhasil saja dihilangkan dengan sangat cepat dan cewek. Bahkan bersama dengan Kiboy, mereka masih berusaha. Gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player dimiliki oleh Dewa, namun untuk sekarang hanya menyisakan 2 player saja dan cewek berhasil dihancurkan bahkan Sans. Walaupun Sans yang sudah respawn kembali, akankah Sans bisa membantu rekan-rekannya untuk bisa ke-defense lagi ke dalam area yang mereka punya. Karena masih ada Azura, Zaman Force. Oke, Zaman Force diaktifkan kembali. Ada Resya berusaha untuk bisa mengganggu semuanya, tapi Sansnya kembali dihancurkan dan Resya berjuang sedian game. 1-1. Dan Dewa United mereka menolak untuk tunduk. Mereka masih punya kesempatan pastinya. Dengan kombinasi yang begitu mengerikan, Sorizo memakan semua damage. Ray punya targeting yang begitu optimal sampai akhirnya Fnatic Onyx harus disamakan. Wow. Dewa tidak mau pulang